Ternyata tabungan dan aset konvensional seperti emas ternyata tidak seaman yang banyak orang kira. Ada momen di mana kita merasa tenang begitu lihat saldo tabungan atau pegang sertifikat deposito. Rasanya seperti punya tameng yang bakal melindungi masa depan keuangan. Semua jerih payah seakan tersimpan rapi di tempat yang aman dan terpercaya. Tapi, begitu kita pikir lebih dalam, rasa aman itu ternyata nggak sesolid kelihatannya. Begitu uang kita masuk ke bank, statusnya bukan lagi uang kita secara fisik. Secara hukum, uang itu berubah jadi utang bank kepada nasabah. Jadi pada dasarnya, kita cuma pegang janji tertulis bahwa uang itu bisa diambil kapan saja. Selama kondisi ekonomi baik, janji itu aman. Tapi kalau muncul krisis besar, aturan darurat, atau kebijakan mendadak, akses ke uang yang kita anggap milik kita bisa diputus dalam sekejap. Itu bukan cerita fiksi. Banyak negara sudah mengalami hal seperti ini. Dan di Indonesia pun mekanismenya sudah ada. Sistem keuangan modern punya banyak celah yang bikin tabungan bukan lagi benteng terakhir. Disinilah banyak orang mulai sadar bahwa menyimpan semua harta dalam bentuk tabungan itu bukan strategi, tapi jebakan manis yang pelan-pelan bisa balik gigit kita sendiri. Sistem perbankan modern kelihatannya rapi dan aman, tapi punya tombol darurat yang bisa bikin uangmu mendadak tidak bisa disentuh. Di Indonesia, lembaga seperti OJK dan PPATK punya wewenang besar untuk membukukan rekening siapapun yang dianggap terlibat transaksi mencurigakan. Masalahnya, mencurigakan, ini definisinya nggak selalu jelas dan seringkali abu-abu. Bayangkan seseorang terima transfer dari klien tanpa tahu apapun soal urusan pajak kliennya. Tiba-tiba rekeningnya diblokir karena dana itu masuk daftar pantauan. Semua saldo ikut terkunci, sementara cicilan, tagihan listrik, dan kebutuhan hidup terus jalan. Proses membuka blokir bukan perkara cepat. Harus bolak-balik ke bank, melengkapi dokumen, dan menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak kita lakukan. Situasi seperti ini bikin posisi kita sangat lemah karena uang yang seharusnya jadi alat bertahan hidup malah ikut disandera. Jadi bukan cuma soal menabung atau menyimpan uang, tapi soal seberapa besar kendali kita atas uang itu. Selama uangmu hanya ada di sistem bank, kendali sebenarnya ada di tangan pihak lain. Ini seperti punya kunci rumah, tapi pintu rumahnya masih bisa digembok dari luar oleh orang lain. Banyak orang berpikir, kalau uang di bank bisa dibekukan, mending pindah ke emas saja. Logikanya masuk akal. Emas dianggap tahan inflasi, tidak bisa dicetak sembarangan, dan bentuknya fisik. Seolah-olah begitu kamu pegang emas, kamu sudah punya kendali penuh. Tapi kenyataannya, emas juga tidak sepenuhnya kebal dari risiko. Setiap kali kamu beli emas batangan resmi, transaksi itu tercatat dalam sistem. Pemerintah tahu berapa banyak emas yang kamu miliki lewat data pembelian dan pajak PPh 22 yang wajib dibayar. Selama situasi stabil, mungkin semua terasa aman. Tapi bayangkan kalau suatu hari muncul kebijakan baru, misalnya pajak kepemilikan emas ditambah, atau pajak jual emas dinaikkan drastis. Nilai emasmu tetap sama, tapi nilainya di tanganmu bisa berkurang hanya karena aturan. Emas memang tidak bisa dibekukan secara langsung seperti rekening bank. Tapi ia bisa terkurung lewat regulasi pajak yang berat. Kalau kamu ingin menjual atau memindahkan emas itu, kamu tetap harus melewati jalur resmi yang bisa saja menyedot sebagian besar nilainya. Jadi, menyimpan semua aset dalam bentuk emas juga bukan solusi ajaib. Kamu memang pegang barangnya, tapi bukan berarti kamu pegang seluruh kuasanya. Kalau tabungan bisa dibekukan dan emas bisa kena regulasi, maka satu-satunya cara bertahan bukan dengan panik, tapi dengan strategi. Banyak orang salah paham soal makna diversifikasi. Mereka pikir cukup punya rekening di beberapa bank atau beli emas dari dua toko berbeda, maka sudah aman. Padahal itu seperti naruh telur di beberapa keranjang yang ternyata diletakkan di gerobak yang sama. Kalau gerobaknya jatuh, semua telur ikut pecah. Diversifikasi yang sesungguhnya bukan sekadar ganti tempat simpan uang, tapi menyebar aset ke sektor yang punya aturan main berbeda. Artinya, kalau satu jalur bermasalah, kamu masih punya jalur lain yang tetap bisa kamu akses. Tujuannya bukan untuk kelihatan kaya atau pamer investasi, tapi melindungi fondasi hidupmu dari guncangan yang nggak bisa diprediksi. Dengan cara ini, kamu punya lebih dari satu benteng pertahanan. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain masih bisa dibuka. Ini bukan teori rumit. Ini cara berpikir realistis supaya kamu nggak sepenuhnya bergantung pada sistem yang bisa berubah kapan saja. Jadi, kalau kamu serius ingin melindungi masa depan finansialmu, diversifikasi bukan pilihan tambahan, tapi langkah dasar yang wajib dilakukan sejak dini. Salah satu bentuk diversifikasi yang paling kuat adalah aset real seperti tanah dan properti. Alasannya sederhana, aset ini tidak bisa dibekukan dengan satu klik dari sistem. Kalau rekening bisa ditutup dan emas bisa dipajaki, tanah dan bangunan berdiri di dunia nyata. Selama sertifikatnya sah dan kamu pegang bukti kepemilikan, aset ini jauh lebih sulit diintervensi pihak lain. Kelemahan dari aset real adalah sifatnya yang tidak likuid. Kalau kamu butuh uang cepat, menjual tanah atau rumah bukan perkara instan. Butuh waktu untuk cari pembeli, negosiasi harga,
dan proses legalitas. Jadi, aset jenis ini lebih cocok dijadikan benteng jangka panjang, bukan tabungan darurat. Tapi justru di situ kekuatannya. Saat inflasi melonjak dan mata uang kehilangan daya beli, nilai tanah dan properti biasanya tetap stabil, bahkan bisa naik. Memiliki aset real juga memberi rasa aman yang berbeda. Kamu tahu posisinya, bisa kamu kunjungi, dan nilainya tidak tergantung pada server atau sistem digital. Jadi, meski butuh modal besar dan perawatan, tanah dan properti bisa jadi pondasi kokoh dalam strategi perlindungan kekayaan. Ini bukan soal ikut tren investasi, tapi soal membangun tembok pelindung finansial yang tahan lama. Selain tanah dan properti, ada satu jenis aset lain yang mulai banyak dilirik, yaitu aset digital seperti cryptocurrency. Berbeda dengan uang di bank atau emas di sistem formal, aset digital bisa kamu simpan di private wallet. Selama kamu pegang kuncinya, tidak ada satu pihak pun yang bisa menyita atau membekukan aset itu. Inilah kenapa banyak orang menyebutnya sebagai bentuk kendali penuh atas harta. Tapi, meski kedengarannya keren, aset digital bukan tanpa risiko. Nilainya sangat fluktuatif. Hari ini bisa naik tinggi, besok bisa anjlok drastis. Selain itu, tanggung jawab keamanannya sepenuhnya di tanganmu. Kalau kunci private wallet hilang atau dicuri, tidak ada bank atau lembaga resmi yang bisa bantu ambil kembali asetmu. Jadi, masuk ke dunia ini butuh pemahaman yang matang, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Aset digital cocok dijadikan salah satu lapisan pertahanan, bukan satu-satunya andalan. Anggap saja seperti ban serep di mobil, bukan roda utama, tapi sangat berguna saat keadaan darurat. Dengan porsi yang proporsional dan pemahaman yang benar, aset digital bisa jadi jalur alternatif ketika sistem keuangan tradisional mulai goyah. Ada satu jenis aset yang sering diremehkan padahal justru paling kuat, keahlian pribadi. Skill di kepala kamu nggak bisa dibekukan, nggak bisa disita, dan nilainya bisa bertahan meski kondisi ekonomi jungkir balik. Entah itu kemampuan desain, nulis, masak, marketing digital, memperbaiki mesin, atau apapun yang punya nilai di pasar. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang tidak tergantung pada bank, emas, atau aturan pemerintah. Saat semua aset finansial mungkin sulit diakses, rekening diblokir, harga anjlok, pajak naik, skill tetap bisa jadi sumber penghasilan darurat. Kamu bisa jual jasa, bikin usaha kecil, atau kerja lepas dari keahlian itu. Bahkan, dalam kondisi krisis, skill seringkali jadi penyelamat utama yang bikin seseorang tetap bisa berdiri tegak saat orang lain goyah. Keahlian juga fleksibel. Ia bisa terus diasah, dikembangkan, dan diperluas ke bidang baru. Semakin banyak keahlian yang kamu kuasai, semakin kuat benteng perlindunganmu. Jadi, selain bangun aset fisik dan digital, bangun juga mesin pencetak uang di dalam diri. Inilah benteng yang nggak bisa dihancurkan siapapun. Melindungi aset bukan soal nunggu krisis datang, tapi soal siap sebelum badai tiba. Membangun benteng finansial itu seperti menyiapkan payung sebelum hujan deras. Kalau baru bergerak saat air sudah turun, kamu pasti kebasahan. Begitu juga dengan uang. Kalau kamu baru panik setelah rekening diblokir, emas dipajaki, atau pasar ambruk, semuanya sudah terlambat. Strategi membangun benteng ini butuh proses. Memindahkan aset secara mendadak dalam jumlah besar justru bisa memicu alarm sistem perbankan. Itu sebabnya langkah cerdas adalah menyusun rencana bertahap. Pelan-pelan, tapi pasti. Bukan untuk menghindari aturan, tapi supaya niat baik melindungi harta tidak berbalik jadi bumerang. Setiap langkah kecil, entah beli tanah, belajar skill baru, atau pindahkan sebagian dana ke bentuk lain, adalah pondasi dari benteng yang kokoh. Kita hidup di dunia yang tidak pasti. Sistem ekonomi bisa berubah dalam semalam, kebijakan pajak bisa berubah dalam satu keputusan, dan krisis bisa datang tanpa undangan. Dalam situasi seperti itu, hal paling berharga bukan cuma saldo tabungan, tapi kesiapanmu. Benteng kekayaan bukan sekadar tumpukan aset, tapi strategi cerdas, perencanaan, dan kesadaran bahwa kendali atas hidupmu ada di tanganmu sendiri.